Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial database SQL MariaDB. Nah, di video sesi kali ini kita akan belajar ya bagaimana cara kita memasukkan data ke dalam tabel. Kita masuk pengantarnya sedikit ya. Jadi dalam database SQL termasuk MariaDB, data kan disimpan dalam bentuk format tabel. Di video sebelumnya kita sudah belajar membuat tabel, tapi isi datanya masih kosong. Nah, saya sudah siapkan contoh tabel yang sudah ada isi datanya. Kita masih memakai instance database yang dipakai pada video-video sebelumnya ya. Nama database adalah kelinci DB. Ini yang sudah saya siapkan contohnya. Ini tabel contoh isi. Seperti biasa melihatnya dengan view table. Nah, kemarin kan kalau kita melihat informasi kolom-kolom dan key-nya kan ada di tab properties. Kalau kita ingin melihat isi datanya, bisa klik di tab data. Jadi inilah kira-kira datanya. Datanya ada 6 baris. Ini kolom-kolomnya. Tipe data dari kolomnya kelihatan di sini ya. Kalau dia 1, 2, 3, berarti dia angka, bisa integer, bisa desimal. Kalau dia ABC artinya dia varchar atau string. Kalau ikonnya gambar jam dinding, ini artinya dia antara date, time, atau datetime. Nah, kemudian ini cerita sedikit ya. Kolom negara ini diisi bukan nama negaranya langsung, tapi dikodifikasi. Nanti ada tujuannya. Nanti mungkin kita bisa lihat di video mengenai foreign key. Tapi gambaran intinya ini untuk mencegah supaya pengisian datanya lebih dalam tanda kutip lebih terkendali, tidak acak-acakan. Oke, kembali ke video ini. Nanti topik yang akan dibahas adalah bagaimana cara kita memasukkan data ke dalam tabel ini. Nah, cara yang akan digunakan ada 3, dengan script SQL, dengan memakai menunya The Beaver, dan cara yang ketiga adalah kita upload melalui file CSV. Nanti kalau melihat angka 3 pada kolom negara ini maksudnya apa, dapat dilihat pada tabel ini ya, tabel negara, view table. Nih, tabel negara hanya ada 2 kolom, ID negara dan nama negara. Jadi 1 maksudnya Amerika, 2 Taiwan, 3 Jepang. Jadi kalau kembali ke tabel ini, tabel contoh isi, 3 maksudnya Jepang, 1 Amerika, 3 Jepang, 2 Taiwan. Nanti untuk keperluan mapping. Kita coba dengan cara pertama ya, dengan script SQL. Kita manfaatkan tabel yang sudah dibuat pada video sebelumnya. Ini saya buka dulu untuk referensi tabel contoh isi. Kemudian tabel latihan 1. Ternyata kolomnya kurang kolom negara, kita perlu tambahkan dulu. Lewat sini bisa. Saya menggunakan menunya The Beaver ya. Tambahkan kolom baru menyesuaikan. Namanya adalah negara. Tipe datanya adalah varchar 30. Saya bikin tidak bisa kosong ya. Oke, kemudian di save persis. Oke, kita bisa mulai memasukkan datanya. Saya masukkan record yang pertama ini ya. Kita masukkan ke tabel latihan 01. Seperti biasa, kalau ingin menggunakan script SQL, klik di atas ya, SQL editor, new SQL script. Kemudian perintahnya adalah insert
into, masukkan nama tabelnya, latihan 01 kurung buka kurung tutup, masukkan nama kolomnya, bisa disusun menyamping, bisa juga disusun ke bawah, yang penting masih diapit dengan tanda kurung. Saya buat disusun menyamping ya, kolomnya adalah saya nggak hafal. Hati-hati, pet ID ini adalah auto increment, jadi kita tidak perlu input value-nya karena dia akan diberikan otomatis oleh the beaver. Yang perlu kita input value-nya hanya 4 kolom: nama, tanggal lahir, berat kaki, dan negara. Nama, berat kaki, lupa tanggal lahir ya. Jangan lupa dipisahkan dengan koma. Jadi ini maksudnya perintah memasukkan data ke dalam tabel latihan 01, kolomnya yang ini, values-nya dimasukkan di sini. Boleh ditulis menyamping, bisa juga ke bawah. Saya bikin ke bawah. Untuk datanya string, jangan lupa diupdate dengan petik. Petiknya petik 1 ya, jangan petik 2. Kalau di Python kan bebas, boleh pakai petik 1, boleh pakai petik 2. Karena kolom nama kita isi dengan data lemon. Kolom saya hapus dulu deh supaya tidak memusingkan. Kolom nama tipe datanya adalah varchar atau string, jadi kita isi diupdate dengan tanda petik. Berikutnya kolom tanggal lahir, perhatikan tipe datanya adalah date. Kalau date, isinya juga diupdate dengan tanda petik, cuma hati-hati penulisan date-nya ya, tanggalnya ya, dimulai dari tahun dulu, diikuti bulan. Kalau bulannya hanya 1 digit, berikan 0 depannya, tapi ini saya buat bulannya 2 digit dulu. Pisahkan koma. Kemudian berikutnya kolom berat kaki, tipe datanya adalah desimal. Kalau desimal jangan diberi tanda petik seperti Python, langsung. Kemudian kolom negara, tipe datanya adalah integer, sama, tidak usah diberi tanda petik. 3. Jadi hati-hati mengisi datanya, harus menyesuaikan tipe data pada kolomnya, apakah dia varchar atau string, tanggal, atau angka. Nanti akan menentukan akan memakai tanda petik atau tidak. Hati-hati ya untuk yang tanggal. Kalau sudah kita run, berhasil kan. Kemudian ini karena dimasukkan lewat script, kita perlu refresh dulu ya. Saya refresh, kita lihat hasilnya di tabel latihan 1, view table, kita klik data. Nah, datanya sudah masuk. Jadi begitu ya cara memasukkannya kalau menggunakan script SQL, menggunakan perintah insert into dan values. Kita sekarang coba dengan cara yang kedua ya, dengan menunya the beaver. Kita coba masukkan data kembali ke tabel latihan 1 ini ya, 01. Saya klik kanan, view table, datanya sudah terisi 1 ya, yang dari script SQL. Ini sorry ya, saya sebenarnya salah di sini, tapi daripada mengulang, jadi kolom negara ini harusnya tipe datanya adalah integer, bukan string. Tapi karena sudah ada datanya, saya lebih baik tidak diupdate. Tapi karena fokus video ini bukan di situ, kita
kita lanjut dulu saja. Kalau ingin menggunakan menunya The Beaver, tolong untuk menambahkan data baru tetap di tab data ini ya. Lalu tolong klik ada icon di bawah sini, add new row. Kemudian isi selnya. Jangan lupa kolom pad ID ini adalah auto increment, jadi kita tidak perlu setting value-nya karena akan diisikan otomatis oleh MariaDB. Yang perlu kita isi value-nya adalah 4 kolom ini saja. Kita mulai dari kolom yang ini, kita klik di bawah. Nah, kalau tipe data kolomnya adalah string, keluarnya begini, text. Jadi saya bikin gini, misalnya nama kelinci, saya save. Terus di sini saya isinya di sini ya. Jangan lupa tahun dulu, diikuti bulan, diikuti tanggal. Kalau bulan dan tanggalnya hanya 1 digit, berikan 0 di depannya, lalu klik save. Kalau ingin ambil tanggal sekarang, klik ini, set current. Kemudian berat kilogram, ini tipe datanya adalah angka ya. Di sini juga, isikan di sini. Kemudian negara, ini harus saya integer tapi ini string, nggak apa-apa. Ini isi dengan 1, klik save. Kalau sudah, tolong klik save. Nah, sudah berhasil masuk datanya. Itu ya, kalau dengan menggunakan menunya The Beaver. Jangan lupa kolom yang auto increment tidak perlu diisi. Cara ketiga, menggunakan file CSV. Kita perlu siapkan dulu file CSV dengan nama kolomnya disesuaikan dengan nama kolom pada tabel supaya enak. Kemudian datanya disesuaikan. Kemudian itu ya, kalau dari file CSV sama seperti cara dengan menunya The Beaver. Jadi untuk yang string tidak perlu diberi petik. Yang perlu diberi petik hanya lewat cara script SQL. Jangan lupa penulisan tanggalnya ya, tahun dulu, baru bulan, baru tanggal. Mirip lah. Ini file CSV-nya saya beri nama samplepats.csv. Kemudian kita kembali ke The Beaver. Kita kembali ke tabel yang akan kita masukkan datanya, tabel latihan 1. Kita tolong klik kanan, lalu pilih di sini import data. Di sini tolong klik CSV, lalu klik next. Nah, terus pilih file CSV yang akan kita gunakan. Tadi file ini kan ya, samplepats.csv. Jadi saya pilih ini. Saya klik open. Ini biarkan saja. Lalu klik next. Nah, terus sini kalau mau dicek ya, bisa di-expand. Jadi ini cara membacanya. Pada tabel, nama kolom adalah kolom nama. Dia mengambil dari file CSV ini dari kolom nama juga. Tanggal lahir juga dari kolom tanggal lahir. Berat kaki dari kolom berat kaki. Negara juga dari negara. Ini adalah nama kolom pada file CSV. Ini adalah nama kolom pada tabel. Namanya sebenarnya tidak harus sama sih, tapi kalau namanya beda, The Beaver tidak bisa otomatis memapping seperti ini. Kita harus menyeting manual. Ini saya beri rekomendasi supaya lebih praktis saja. Kalau sudah, tolong klik next. Ini biarkan saja, klik next lagi. Kalau sudah, tolong klik proceed.
Oke, transfer data completed. Kita coba cek hasilnya. Nah, datanya sudah masuk. Tadinya cuma ada dua kan, yang satu dari script SQL, yang kedua dari menunya The Beaver, yang 3456 ini dari file CSV ini. Yang kolom yang auto increment jangan lupa tidak perlu dimasukkan dalam file CSV ya. Ini kan tetap berhasil masuk kan. Ada 4. Di sini juga masuk 4 data. Oke, jadi begitu ya. Sekaligus mengakhiri video ini, kita sudah belajar bagaimana kita memasukkan data ke dalam table. Ada 3 cara yang dibahas dengan script SQL, dengan menunya The Beaver, dan di-upload dari file CSV. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.